Hai, perkenalkan, aku seorang investor atau penanam modal di suatu perusahaan besar di daerah tempat tinggalku. Kali ini aku akan menceritakan kegiatanku. Aku sedang melakukan investasi di salah satu instrumen keuangan yang masuk dalam pasar modal atau capital market. Nah, sebelumnya, apakah kamu tahu apa itu pasar modal? Pasar modal itu sendiri merupakan jasa keuangan yang memfasilitasi masyarakat untuk jual beli modal. Investasi di pasar modal ini gak sama dengan menabung loh. Ada beberapa kelemahan dan kelebihan pasar modal yang harus kamu cermati. Yuk kita kupas materi tentang jenis-jenis pasar modal beserta proses perdagangan hingga mekanisme transaksinya terlebih dahulu. Ayo ikut bersamaku melihat pasar modal di Indonesia. Kita sekarang berada di kantor Bursa Efek Indonesia atau BEI. Lihat, ada berbagai produk pasar modal yang diperjualbelikan di sini. Jika menurut waktunya, pasar modal itu dibedakan menjadi dua loh. Pasar perdana dan pasar sekunder. Apa itu pasar perdana dan pasar sekunder? Misalnya nih, saat kamu pengen motor baru dengan merek A buatan PT Maju, lalu kamu mendatangi showroom atau dealer yang menjual motor dari PT Maju itu. Setelah kamu setuju dan cocok dengan dealer tersebut, kamu bayar deh motornya. Dan tidak lama kemudian motor kamu diantar. Pembayaran yang diterima dealer tersebut kemudian diserahkan ke PT Maju. Ini yang dinamakan pasar perdana, di mana PT Maju bertindak sebagai emiten atau pihak yang melakukan penawaran umum, dan kamu sebagai investor, dan dealer tersebut sebagai penjamin emisi. Sedangkan pasar sekunder itu ibaratkan nih, kamu mau menjual motor bekas yang kamu beli dari PT Maju. Kamu pun menghubungi dealer motor bekas. Di waktu yang bersamaan, ternyata teman kamu ingin membeli motor bekasmu. Ia mendatangi dealer motor bekas dan bertemu denganmu untuk melakukan transaksi. Nah, PT Maju selaku pembuat motor tersebut tidak dilibatkan dalam transaksinya. Berarti berdasarkan kegiatan itu, kamu dan temanmu berperan sebagai investor. Sementara dealer motor bekas itu berperan sebagai perantara. Kita lanjutkan lagi menelusuri kantor BEI ini ya. Wah, ada yang sedang mengantri di sana. Ternyata mereka sedang mendaftar untuk bisa melakukan transaksi pasar modal. Ada beberapa persyaratan yang harus mereka lengkapi untuk mendaftarnya, seperti KTP, NPWP, dan formulir pembuatan rekening dana nasabah atau RDN. Di Indonesia, proses perdagangan efek di pasar modal dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS atau Jakarta Automatic Trading System. Jika kamu ingin membeli saham, pertama-tama kamu harus menjadi nasabah di perusahaan efek. Kamu juga harus punya rekening terlebih dahulu dan tercatat oleh Biro Administrasi Efek atau BAE. Setelah itu, baru deh kamu bisa melakukan order transaksi. Transaksi jual beli saham itu awalnya dari investor kepada perusahaan efek, kemudian baru diteruskan ke petugas efek yang ada di lantai bursa. Petugas di lantai bursa kemudian memasukkan pesanan ke sistem JATS. Di tahap ini ada komunikasi jual beli antara broker atau petugas perusahaan efek dan investor. Order yang masuk ke JATS ini bertemu dengan harga yang muncul pada sistem JATS, maka transaksi sudah selesai. Lalu tahap akhirnya itu penyelesaian transaksi. Pada tahap ini ada proses clearing, transfer yang dilakukan oleh KPEI, dan proses lain sebelum investor memperoleh haknya yang berupa uang karena telah menjual saham.
Nah, itu tadi penjelasan mengenai jenis-jenis pasar modal serta mekanisme transaksinya. Setelah memahaminya, kamu berminat menjadi investor seperti aku tidak? Jangan lupa pelajari terlebih dahulu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.